Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elda. Ini Mas Bu Elda sudah saya tunggu Bu Oh Elda. iya, Bu Eli apa kabar? Alhamdulillah. Eh, sudah saya tunggu dan mohon maaf Bu Helda baru bisa menemui sekarang dan sesuai perjanjian sama Bu Helda kemarin Bu Helda ingin dilakukan perobservasi. Bu Helda ingin melakukan observasi kepada transjawat ya. Iya benar Bu Eli. Nggak apa-apa Bu Eli, walaupun terlambat, tapi saya mengetahui juga kesibukan dari Bu Eli sekarang. Iya Bu Eli, saya mau diobservasi nih, sepertinya ada kendala yang saya alami. Oh itu ya begini dari observasi nanti. Mengenai apa Bu? Saya akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya Bu. Jadi pengen dibimbing lah kira-kira. Oh, Ibu akan melakukan proses coaching ya kepada rekannya dan ingin dibimbing oleh saya gitu. Iya betul. Oh, ya. Bagaimana perasaannya Bu sebelum melakukan observasi nanti? Kalau untuk saat ini yang jelas ya Bu ya, merasa gugup, merasa sepertinya ada yang ditakutkan begitu nanti. Tapi Bu ketakutan atau rasa gugupnya itu kenapa? Yang pertama saya itu sepertinya kurang percaya diri untuk meng-coaching teman sejawat saya karena beliau itu termasuk senior lah begitu Bu. Oh, gitu. Iya. Karena Ibu merasa rekannya itu sudah senior, jadi Ibu merasa gugup seperti itu ya. Iya, kurang percaya diri Bu gitu. Eh, di sini nanti Bu, apa yang perlu saya amati dari yang Ibu inginkan ketika proses coaching? Yang saya ingin diamati dengan Ibu yaitu proses pada saat coaching itu ketika mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya. Kalau boleh tahu, itu rekan sejalannya untuk permasalahan apa ya yang pernah ditelepon sama rekannya? Iya, kemarin kebetulan beliau menelpon untuk diadakan coaching mengenai kegiatan pembelajaran pada saat MPLS dan undangan dari Dinas Pendidikan untuk kegiatan lomba kegiatan Hari Anak Nasional begitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi Ibu untuk melakukan Hari Anak Nasional nanti kepada rekan sejawatnya nanti. Iya betul, melakukan coaching untuk kegiatan HAN. Oke. Apa saja yang sudah dipersiapkan untuk melakukan proses coaching itu nanti? Apakah Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau hal yang lain? Untuk persiapan pada saat kegiatan coaching dengan rekan sejawat saya nanti, saya sudah menyiapkan alat tulis, saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk rekan sejawat saya tersebut. Oh gitu. Contoh pertanyaan berbobot sama alat tulis ini. Iya. Untuk apa tuh alat tulisnya Bu? Alat tulis itu akan saya gunakan untuk mencatat hal-hal yang kemungkinan saya itu lupa Bu. Jadi saya harus mencatatnya supaya tidak ada lupa gitu. Oh bagus sekali Bu Helda. Nah untuk saat ini Bu Helda ya, Ibu merasa kemampuan coachingnya Ibu itu dari skala 1 sampai 10 itu kemampuan Ibu Helda sudah sampai di mana? Angka berapa? Kalau bicara tentang nilai, sepertinya saya itu masih di 55 gitu Bu. Oh di angka Masih di 5. angka 5, iya. Oke. Ibu ingin meningkat? Pastinya dong Bu. Oke. Semoga jadi rencana Ibu nanti akan melakukan proses coaching kepada rekan sejawat. Kapan itu Bu? Untuk kegiatan coachingnya kebetulan rekan sejawat tadi sudah nelpon, mungkin hari ini setelah siswa pulang dari sekolah akan mengadakan kegiatan tersebut. Oke, semoga apa yang akan Ibu lakukan nanti sepulang sekolah
berjalan dengan lancar ya Bu Helda. Amin. Oke, Terima kasih ya Bu ya. Oke, semangat. Saya akan masuk ke, saya akan melihat Ibu meng-coach rekan sejawatnya nanti ya. Oke, boleh Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Teni. Silakan masuk. Wah. Bu Teni kemarin nelpon ya Bu ya? Iya. Maaf ya Bu ya, kemarin tidak sempat bertemu dengan Ibu, jadi saya sempatkan hari ini. Kemarin kita Ibu Teni sepertinya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Apa itu Bu? Saat ini Bu Erda, saya tuh sebenarnya mau konsultasi mengenai menghadapi lomba yang akan dilaksanakan dari Dinas Pendidikan. Konsultasi mengenai lomba yang akan diadakan oleh Dinas Pendidikan. Lomba apa ya Bu kira-kira? Itu tepatnya kalau saya selintas lihat surat itu tanggal 6 Agustus. Itu cabang-cabang perlombaannya yang saya ingat itu senam banana caca, lahu, storytelling, berdoa, terus kreasi, tari kreasi. Tari kreasi. Terus permasalahan yang Ibu hadapi dari kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan itu apa Bu kira-kira? Permasalahan yang saya hadapi, kita ini kan bermasuk, jadi anak-anak ini dikatakanlah untuk mengenal nama temannya masih keliru, nama guru-gurunya juga masih keliru, apalagi dihadapi dengan persiapan lomba yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi jumlah anak kami itu 9 orang. Di antara anak 9 orang itu yang sudah terpantau oleh kami, yang mengikuti senam banana caca itu kemungkinan 2 atau 3 orang. Terus yang mengikuti doa itu kemungkinan 2 orang. 1 orang lagi lomba mewarnai. Iya. Tadi seperti yang Ibu Teni katakan tadi, kalau tidak salah ada 5 lomba cabang lomba ya Bu ya. Terus yang Ibu akan ikut lomba itu ada 3 ya, yaitu lomba tari banana caca, tari kreasi dan doa. Terus untuk lomba storytelling dan hula-hula-nya tuh gimana Bu? Kayaknya kami dari kelas Haibar tidak ada wakil. Kenapa tidak ada wakil? Karena mengingat anak-anak itu belum timbul, kemungkinan kami itu belum sempat menyampaikan melatih untuk anak mengikuti kegiatan lomba itu. Untuk 2 cabang lomba storytelling dan hula-hula itu Ibu lihat dari kelasnya itu belum timbul atau belum muncul ya Bu ya? Belum muncul. Nah, kembali ke jadwal tadi, kira-kira untuk lomba itu kapan Bu? Kalau saya selintas lihat di undangan itu sekitar tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus. Berarti sekarang kan baru tanggal 25 ya Bu ya? Untuk ke tanggal 6 Agustus itu kira-kira 2 minggu lagi. Nah, kira-kira bagaimana langkah Ibu Teni untuk penyelesaian itu supaya bisa teratasi? Habis percakapan dengan Bu Helda hari ini, rencana saya akan melapor ke kepala sekolah. Nah, ini Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memberitahukan bahwa perwakilan dari kelas Haiba itu hanya ada tiga cabang lomba, gitu ya Bu ya? Ya benar. Alhamdulillah Bu Helda, setelah tadi saya mengamati proses observasi Bu Helda dan Ibu Teni tadi
bagaimana tadi perasaannya Bu Helda dengan performa yang sudah dilakukan? Sebenarnya Bu ya, untuk perasaan setelah melakukan musik tadi, ada perasaan lega, ada perasaan puas di dalam diri karena sudah bisa membantu rekan sejawat untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Oh iya. Boleh saya menyampaikan sih pengamatan saya Bu Helda? Oh, tentu boleh Bu. Oke, Bu Helda, tadi kan saya mencatat, saya tuh senang sekali sama Bu Helda itu tidak terpancing dengan ingin memberikan solusi langsung, tidak langsung sabar mendengarkan Ibu Teni tadi tuh kepada Ibu Helda tadi, tidak cepat mengambil ayo Bu begini atau begitu, tidak keluar saran dari Ibu atau ini, Ibu hanya mendengarkan dan mendapatkan Ibu Teni mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, terus tuh Bu, yang saya amati tadi Bu, alhamdulillah Ibu Helda tadi bisa mendengarkan penuh apa yang dilakukan Ibu tadi, melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata kunci yang sudah dinyatakan oleh Ibu Teni. Namun Ibu, ada juga nih tadi Ibu tadi kan dia ingin ikuti 3 cabang lomba, dan dua lomba tidak ikut. Nah, yang itu tadi, yang 2 lomba tadi Ibu tanyakan penyebabnya. Nah, sedangkan yang 3 lomba tadi Ibu tidak digali apa saja kesiapannya gitu kan. Dia tadi ingin mengikuti yang senam banana itu, terus sama mewarnai, sama berdoa. Terus apa yang membuat dia yakin kalau dia itu hanya ingin mengikuti 3 lomba itu Bu? Apa Bu, begitu Bu pengamatan saya, benar Bu? Iya benar Ibu, tadi saya itu fokusnya hanya kepada 2 lomba yang tidak diikut sertakan untuk kelasnya, tetapi saya merasa itu kurang penting begitu Bu. Oh gitu ya, Ibu merasa kurang penting. Dan ini Bu Helda, tadi tuh yang bagusnya juga nih Bu Helda tadi akhirnya Bu Teni itu menemukan solusinya sendiri, akan menghadap kepada kepala sekolahnya, terus ingin dibagi itu yang saya lihat Bu. Apakah benar seperti itu Bu? Ya, untuk penyelesaian masalah dari Ibu Teni tadi seperti beliau katakan bahwa dia akan menghadap ke kepala sekolah dan mengusulkan untuk pembagian tugas kepada kelas-kelas lain untuk di bagian lomba-lomba yang tidak bisa diikut sertakan kelas-kelasnya. Masya Allah Bu Helda, keren Bu Helda tadi performance-nya. Dan ini Bu Helda, untuk meningkatkan lagi performanya Bu Helda, kan tadi skalanya Bu Helda itu sudah sampai di angka 5 Ibu merasa. Nah, setelah melakukan ini kira-kira performanya Bu Helda itu udah di mana? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah melakukan coaching dengan Ibu Teni tadi, saya merasa ada sedikit percaya diri saya yang muncul. Jadi untuk skala nilai saya itu sepertinya ada peningkatan sedikit. Kalau tadi dari 5, saya merasa seperti udah menyampaikan ke 8 gitu. Masya Allah, alhamdulillah Bu Helda. Nah, sudah di angka 8 dan apa nih rencana tidak lanjut ke depannya Bu Helda agar performanya itu bisa berlanjut lagi, tidak stuck di angka 8 saja. Tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, kalau untuk perbaikan mungkin harapan itu akan sampai ke angka 10, tapi itu semua harus sesuai dengan proses, dan melalui proses untuk kedepannya saya akan terus belajar dalam kegiatan coaching. Mungkin saya akan terapkan kepada rekan-rekan guru yang lain, karena kebetulan ada juga yang mau di coaching untuk besok gitu. Oh gitu ya Bu. Tadi saking bagusnya dan Ibu cepat sekali mendengarkan dengan penuh,
hampir Ibu tidak menggunakan lagi alat tulis karena tadi kan Ibu sudah mempersiapkan tapi ternyata belum digunakan ya Bu ya. Iya betul. Keren lah sih Bu. Saya juga pengen seperti itu Bu. Kalau bisa nggak mesti ditulis juga nggak masalah kalau kita itu sudah memahami. Oke Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses coaching saat proses pasca observasi ini? Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses pasca observasi? Perasaan saya senang ya Bu ya, terutama setelah saya disupervisi dengan Ibu, saya dinilai untuk proses coaching pada mendengarkan dengan aktif. Jadi saya tahu skala nilai saya dan saya tahu apa yang harus saya perbaiki gitu Bu. Oke, Bu Helda, selamat Bu Helda, semangat berlatih untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Bu Eli karena supervisi ini, jadi saya terpacu lagi untuk terus belajar. Amin. Semangat Bu Helda. Semangat.